Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Jumpa lagi bersama Ibu Firda Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya dalam belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai keterampilan membaca dan berbicara. Menurut Sudarso, keterampilan membaca sebagai salah satu aktivitas yang sangat kompleks. Tidak hanya melibatkan kemampuan membaca, tetapi juga melibatkan kemampuan kognitif, kemampuan untuk mengamati, atau kemampuan berkomunikasi. Tidak hanya itu, kemampuan motorik juga menentukan keterampilan membaca. Misalnya, kemampuan motorik bola mata melihat setiap huruf dan baris satu ke baris yang lain. Jika seseorang mengalami gejala tersebut, sulit rasanya bisa membaca dengan cepat. Sedangkan menurut Tarigan, keterampilan membaca juga bergantung dari kemampuan linguistik, di mana membaca adalah proses untuk membaca sandi menggabungkan kata-kata tulis, di mana kata-kata tersebut biasa saja. Namun, jika sudah disatukan, bisa membentuk sebuah makna, dan pesan yang penuh makna memiliki faedah yang luar biasa. Sedangkan yang kedua, ada tujuan keterampilan membaca. Secara umum, tujuan membaca agar bisa menghayati keindahan isi pada sebuah teks, mengupgrade pengetahuan lama dengan pengetahuan baru. Kita tahu bahwa manusia sebenarnya memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan akan informasi, di mana kebutuhan informasi ini sangat primer, tetapi seringkali dianggap sebagai kebutuhan sekunder. Yang ketiga, ada jenis-jenis keterampilan membaca. Menurut Tarigan, keterampilan membaca memiliki beberapa jenis. Di antaranya, membaca nyaring dan membaca dalam hati. Dikatakan membaca nyaring ketika seseorang membaca dengan melafalkan atau menyuarakan suara mereka. Sedangkan membaca dalam hati lebih sering kali dilakukan oleh mereka yang memiliki keterampilan membaca yang lebih baik dan lancar membaca. Baiklah, saya akan memberikan contoh pembelajaran mengenai keterampilan membaca. Di sini sudah Adik Ishak. Nah, Adik Ishak akan membacakan sebuah cerpen. Dan nanti saya akan bertanya mengenai cerpen tersebut, sejauh mana Adik Ishak memahaminya. Kancil dan buaya. Alkisah, di sebuah hutan terdapat seekor kancil yang sangat cerdik. Ia hidup di hutan bersama hewan-hewan lainnya, di antara adalah kerbau, gajah, kelinci, dan masih banyak lagi. Si kancil selalu mencari makanan di pinggir sungai. Pada suatu saat ia merasa sangat lapar. Kemudian si kancil bergegas pergi untuk mencari makanan. Setibanya di tepi sungai, ia melihat sebuah pohon rambutan yang sangat rimbun di seberang sungai. Si kancil berniat ingin mengambil buah rambutan tersebut, tetapi di dalam sungai terdapat banyak buaya yang sedang mengincar kancil. Kemudian para buaya berkata, "Hai kancil, apa kau bosan dengan hidupmu sehingga kau datang ke sini?" "Oh, tidak, aku ke sini untuk menyampaikan undangan kepada kalian."
jawab kancil. Kemudian para buaya terkejut mendengar perkataan si kancil. Kemudian kancil, undangan apa? Lalu kancil menjawab pertanyaan para buaya dengan santai. Minggu depan Raja Sulaiman akan merayakan sebuah pesta dan kalian semua diundang dalam acara tersebut. Pesta timpal para buaya dengan mulut menganga. Ya, pesta. Di sana terdapat banyak makanan. Ada daging rusa, daging kerbau, dan daging gajah pun juga ada. Hahaha, pasti kau berbohong. Kali ini aku tidak bisa menipu kami lagi. Tidak. Kali ini aku serius, jawab kancil untuk meyakinkan para buaya. Apa kau yakin? Tanya para buaya dengan perasaan khawatir akan ditipu kancil. Ia yakin, jawab kancil. Baiklah, kali ini aku percaya kepadamu. Para buaya. Nah, sekarang kalian berbaris dengan rapi. Aku akan menghitung berapa jumlah semua buaya yang ada di dalam sungai ini. Kemudian para buaya bersedia dengan rapi, berharap mereka semua akan mendapatkan makanan yang sama rata. Kancil pun mulai menghitung satu persatu buaya yang ada di dalam sungai tersebut. Setelah sampai di punggung buaya terakhir, kancil langsung melompat ke tepi sungai. Kemudian setelah itu ada seekor tupai yang berkata, pesta itu sudah dirayakan minggu lalu, bukan minggu depan. Hahaha. Setelah mendengar perkataan tupai, mereka pun merasa tertipu dan sangat marah melihat para buaya yang tengah marah. Si kancil malah cengengesan dan menjulurkan lidahnya ke depan. Kemudian kancil bergegas pergi dari tepi sungai dan menuju pohon rambutan yang berbuah lebat itu. Akhirnya kancil dapat makan rambutan yang dia inginkan. Nah, baiklah, untuk mengetahui apakah Adik Ishak memahami cerpen tersebut, nah kita akan bertanya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa judul cerita tersebut? Kancil dan buaya. Nah, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Kancil, buaya, dan tupai. Nah, yang ketiga, ceritakan dengan singkat
cerita yang sudah dibaca. Kancil menipu buaya untuk pergi memakan rambutan. Ya, baiklah. Dari 3 pertanyaan tadi, Adik Ishak sudah memahami tentang keterampilan membaca. Itu saja contoh keterampilan membaca. Sekarang kita masuk ke materi keterampilan berbicara. Yang pertama, pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Adapun pengertian berbicara merupakan suatu proses penyampaian informasi, ide, atau gagasan dari pembicara kepada pendengar. Yang kedua, ada tujuan keterampilan berbicara. Menurut Hermawan, tujuan keterampilan berbicara bagi peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemudahan berbicara. Peserta didik harus dilatih untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua, ada kejelasan untuk melatih peserta didik agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga, bertanggung jawab. Latihan untuk peserta didik agar berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat, membentuk pendengar yang kritis. Melatih peserta didik dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Yang kelima, membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan peserta didik dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Yang ketiga, ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Menurut Musabah, keterampilan berbicara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Bercerita, 2. Debat, 3. Diskusi, 4. Wawancara, 5. Pidato dan ceramah, 6. Percakapan. Yang keempat, ada teknik keterampilan berbicara. Menurut Oetomo, terdapat beberapa teknik berbicara yang harus dikuasai untuk mendapatkan kemampuan atau keterampilan berbicara, yaitu 1. Teknik berbicara yang baik, 2. Teknik berbicara di depan umum, 3. Teknik berbicara profesional, 4. Teknik membuka dan menutup pembicaraan. Baiklah, saya akan memberikan contoh pembelajaran mengenai keterampilan berbicara. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah materi. Materi ini akan saya bacakan untuk Adik Ishak. Setelah itu saya akan bertanya kepada Adik Ishak tentang materi tersebut. Apakah dia sudah memahaminya atau tidak? Gaya otot adalah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari seperti kuda menarik kereta dan orang mendorong mobil. Manfaat dan contoh gaya otot. Gaya otot tanpa kita sadari sering kita manfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya dalam memindahkan barang dan menekan benda. Contohnya yaitu memindahkan benda seperti memindahkan piring dan menendang bola. Sedangkan contohnya pada menekan benda itu seperti menekan tombol pada klakson dan menekan tombol keyboard pada komputer. Sekarang coba Adik Ishak berikan kembali contoh pengertian gaya otot. Gaya otot adalah tarikan atau dorongan suatu benda yang dihasilkan oleh otot. Coba berikan contoh gaya otot dalam kehidupan sehari-hari.
memindahkan piring, dan menendang bola. Ya, selain memindahkan piring dan menendang bola, apalagi? Memindahkan meja dan memindahkan lemari. Ya, coba berikan contoh menekan benda. Menekan tombol klakson dan menekan tombol lampu. Ya, baiklah, itulah tadi contoh keterampilan berbicara. Nah, di sini Adik Ishak sudah memahami materi yang tadi saya bacakan. Baik, itulah tadi materi kita mengenai keterampilan membaca dan berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak.